Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semuanya. Semoga hari ini sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya. Dan buat teman-teman yang subscribe, yang like channel ini, saya doakan semoga diberi keberlimpahan rezeki, dikabulkan segala hajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya dengan video ini, yaitu bagaimana caranya agar tanaman jeruk itu bisa tumbuh atau maksudnya bisa berbuah. Kalau mungkin teman-teman yang saat ini juga sudah menanam tanaman-tanaman buah tapi juga belum juga berbuah, sudah dikasih ini itu tapi hasilnya masih nihil. Nah, cara ini insya Allah bisa menjadikan solusi buat teman-teman semuanya, sama seperti yang saya lakukan, karena saya dulu juga sudah saya coba dengan cara ABCD dan ternyata hasilnya masih nihil. Kemudian saya coba-coba sendiri dan hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini buahnya. Teman bisa lihat bagaimana hasilnya dengan cara yang saya lakukan sendiri tanpa dikasih tahu dari informasi yang lain, sumber informasi yang lain. Nah, ini satu tangkai ada yang berbuah sampai dengan 10 biji, kemudian juga ada yang 9 biji, sampai tangkainya tidak kuat menahan sehingga saya kasih bantuan dengan bambu. Jadi karena informasi ini sangat penting sekali, simak sampai selesai dan jangan di skip, karena segala informasi yang saya sampaikan ini sangat penting sekali, sehingga nantinya tidak salah dalam mengaplikasikan. Nah, kemudian caranya bagaimana teman-teman semuanya? Caranya sangat mudah sekali, tidak ribet, tidak sulit, dan hanya butuh waktu beberapa saat saja, dan kemudian biayanya juga tidak lebih dari 10.000 perak. Nah, saya perlihatkan bagaimana pertumbuhan bunga dan buah saya. Nah, seperti ini juga terus bermunculan bunga dan buahnya di setiap tangkai, pucuk-pucuk daun baru. Nah, ini juga ada yang sudah lumayan besar. Kalau kita tanam buah tapi setelah pohon sudah dewasa dan tidak berbuah-buah, tentunya kita juga tidak puas, karena ending dari menanam buah itu kan hasilnya. Jadi ketika kita itu bisa merasakan hasilnya, tentu ada sebuah kepuasan tersendiri untuk kita. Nah, apalagi kalau tanaman buah kita itu bisa tumbuh lebat buahnya, tidak hanya daunnya, maka terkadang kita merasa iman-iman rasanya kalau buahnya itu kita petik, karena bisa menjadi hiasan
Nah, sebetulnya pohon jeruk saya ini buahnya banyak sekali, tapi karena namanya juga banyak anak-anak di sekitar sini, sehingga terkadang buahnya itu dipetikin buat mainan. Namanya juga anak, kadang tidak tahu, ya saya biarkan saja kalau memang karena saya juga tidak tahu. Nah, ini hampir merata di setiap dahan dan tangkai muncul bunga dan buahnya, jadi sangat cepat sekali. Nah, kemudian bagaimana caranya teman-teman semuanya? Pertama itu kita hanya modal gunting saja atau alat pemangkas. Nah, bisa gunting, bisa pisau, atau bisa alat yang lain yang intinya bisa untuk memangkas. Nah, apa yang kita harus pangkas? Yang kita harus pangkas adalah pucuk-pucuk rantingnya. Jadi ranting-ranting pada posisi pucuk itu kita potong itu sekitar antara 10 sampai dengan 15 cm. Nah, ketika pokoknya semuanya teman-teman semuanya kita potong, kita tanpa terkecuali. Nah, nanti kalau sudah sudah kita potong seperti itu, ya kita biarkan saja gitu. Apalagi kalau musim hujan nanti juga biasanya akan cepat muncul pupus baru. Kebetulan ini juga di tempat saya musim penghujan, sehingga kesempatan saya untuk saya lakukan pemangkasan di setiap pucuk-pucuk tangkainya. Nah, kalau alasannya kenapa saya sendiri juga belum bisa memastikan, namun hasilnya memang itu di setiap ranting-ranting yang saya pangkas seperti ini, setelah tumbuh pupus barunya itu baru tumbuh yang namanya bunga. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini daun-daun baru, dan ini juga bisa teman-teman lihat ini sudah tumbuh buahnya kecil-kecil seperti ini. Ini juga dulunya saya pangkas rantingnya yaitu 10 sampai dengan 15 cm. Nah, kemudian setelah tumbuh daunnya itu kan kadang tumbuhnya itu bercabang, kadang juga hanya satu cabang. Nah, di setiap cabang itu nanti akan muncul yang namanya bunga. Nah, ini juga sama, teman-teman bisa lihat. Nah, daunnya masih baru dan muncul bunganya, kemudian menjadi buah gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua teman-teman semuanya, kalau nanti itu semuanya sudah tumbuh yang namanya pupus-pupus baru, maka yang kita kemudian kita semprot dengan gandasil untuk daun. Jadi frekuensi penyemprotannya itu 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali kita semprot. Nah, kita semprot, kemudian kalau nanti sudah tumbuh yang namanya bakal bunga, kemudian juga sudah tumbuh menjadi buah kecil-kecil, anakan buah, itu baru kita semprot dengan gandasil buah. Jadi gandasil itu ada 2, gandasil A dan B.
ganda hasil daun dan ganda hasil buah. Nah, frekuensi penyemprotan ganda hasil untuk buah itu saya lakukan sebetulnya hanya 2 kali saja selama 1 bulan, yaitu setiap 2 minggu sekali saya semprot selama 1 bulan. Nah, setelah itu selesai, tidak pernah saya semprot lagi sampai sekarang. Nah, kalau harga ganda hasil itu satu bungkus hanya antara 6.000 sampai dengan 7.000, yang bisa teman-teman beli di toko-toko pertanian atau di toko-toko online juga banyak sekali yang menjual. Nah, kemudian untuk untuk pertumbuhan itu teman-teman bisa pupuk dengan NPK 16 atau merek yang lain. Nah, takarannya itu 3 sendok NPK Mutiara dicampur dengan 2 liter air. Nah, kita kocorkan di sekeliling pangkal batang bawah. Nah, sebenarnya itu saja teman-teman semuanya, tidak ada yang lain. Jadi sekali lagi, pertama yang agar tanaman kita itu bisa segera tumbuh buahnya, bisa berbuah, pertama adalah kita lakukan pemangkasan pada setiap pucuk-pucuk daun. Kemudian kita lakukan perawatan rutin, yaitu dengan penyemprotan dengan ganda hasil daun dan ganda hasil buah. Nah, kemudian untuk pohonnya, untuk pertumbuhannya, kita kasih NPK 16. Nah, untuk penyemprotan itu 1 minggu 2 minggu sekali selama 1 bulan, maka 1 bulan itu 2 kali penyemprotan untuk hasil daun dan buah. Nah, tidak ada yang rumit kan teman-teman semuanya, hanya seperti itu. Dan hasilnya apa yang saya sampaikan, ya ini hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman mungkin ada cara yang lain, silahkan share ke kita saling berbagi informasi. Oke teman-teman semuanya, saya kira hanya ini yang saya